Dengan baik. Mendengar ini, Wan Gu Mingzu tiba-tiba menunjukkan ekspresi mabuk. Entah untuk bahan pembersih apa kayu cendana merah ini digunakan, penuh wangi dan memiliki sedikit pesona, yang membuat Wan Gu Mingzu serasa darahnya mengucur dalam sekejap. Sial, tidak heran kaisar sangat menyukai kayu cendana merah ini. Wan Gu Mingzu berpikir sejenak. Siapa yang tidak suka mencium bau ini? Bahkan orang seperti dia yang turun dari papan peti mati pun akan mabuk karenanya. Ditambah dengan berkah identitasnya, Zitan adalah wanita yang pernah dimiliki kaisar, stimulasi khusus yang dibawa oleh identitasnya membuat Wan Gu Mingzu merasa bersemangat, dan dia hampir di ambang klimaks. Tidak heran dikatakan bahwa banyak pria dan wanita di dunia bawah suka menyelinap di depan umum. Saya harus mengatakan bahwa perasaan ini sangat bagus. Petik 2. Wan Gu Mingzu menyipitkan matanya dan tampak mabuk. Di samping, Jiu Yu Mingjun dan yang lainnya melihat tindakan Wang Gu Mingzu, mata mereka tiba-tiba melebar dan wajah mereka menjadi hitam. Orang ini, Wan Gu, sebenarnya sedang mengendus rambut Zitan. Meskipun tindakan Wan Gu sangat halus, mengingat tingkat kultivasi Jiu Yu Mingjun dan lainnya, mereka secara alami akan melihat tindakan Wan Gu dengan jelas. Ini adalah salah satu pelayan kaisar yang paling dicintai, dan sekarang di istana ini, dikatakan bahwa dia berada di bawah pengawasan Kaisar Yanpo. Tindakan Wan Gu ini keterlaluan. Wan Gu, Nona Zitan hanya bercanda denganmu, mengapa kamu meminum anggur di cangkirnya? Leluhur hantu berwajah 8 buru-buru memeluk Wan Gu Mingzu dan berkata. Pria yang sebelumnya berbicara jujur saat bertanya, kini merasa kehilangan jiwanya saat melihat Rosewood Girl. Wang Gu Mingzu tersenyum dan berkata, Hei, sebelum gadis Zitan bersikeras untuk menghormatiku, aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, aku telah berkontribusi banyak untuk Gunung Huangquan. Itu bisa dianggap sebagai kontribusi terbesar. Aku tidak bisa bantah Zitan. Kebaikan gadis itu sangat baik. Bukankah begitu? Saat dia mengatakan itu, leluhur Wan Gu Ming menunjukkan apa yang dia pikir adalah senyuman lembut kepada Zitan. Zitan pernah diendus seperti ini oleh Wan Gu Mingzu sebelumnya, dan ketika dia melihat senyum lembut yang diproklamirkan sendiri oleh Wan Gu, seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya terasa menjijikkan seolah-olah telah dirayapi oleh ular berbisa. Dia menahan ketidaknyamanan dan berkata dengan senyum menawan, Tuan Wan Gu benar. Mampu bersulang untuk Tuan Wan Gu adalah berkah bagi keluarga budak. Petik 2. Lihat, Wan Gu mendorong leluhur hantu berwajah 8 menjauh. Satu tangan mengambil botol anggur, dan tangan lainnya langsung meraih kulit seperti giok cendana merah. Kulitnya hangat dan halus. Wan Gu Mingzu menariknya ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum, gadis cendana merah, ayo. Ayo mau minum lagi. Begitu gerakan ini keluar, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Senior Wan Gu, kamu mabuk. Gadis Rosewood sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru menatap Kaisar Yanpo yang berdiri di samping. Mata Yanpo berbinar, dan hatinya mulai ragu, mungkinkah kembalinya Wan Gu tidak ada hubungannya dengan kembalinya Kaisar Neter yang disebutkan oleh Kaisar Wu Yueming. Lagi pula, jika Wan Gu tahu bahwa Kaisar Netherworld masih hidup dan datang khusus untuknya, bagaimana dia bisa menyentuh kayu cendana merah? Pada saat ini, leluhur hantu berwajah 8 dan yang lainnya telah buru-buru menarik kembali leluhur 10.000 tulang dan meminta maaf kepada Zitan dan Kaisar Yamapo. Apa yang kamu minta maaf? Wan Gu Mingzu berkata dengan mabuk, sekarang Kaisar belum kembali selama bertahun-tahun. Orang luar mengatakan bahwa dia telah jatuh ke lautan alam semesta. Meskipun kami tidak mempercayainya di dalam hati, di belakang pintu tertutup, Kaisar, saya khawatir situasinya sudah dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, leluhur Wan Gu Ming tidak bisa menahan nafas. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah sedikit. Mungkinkah Anda mengatakan bahwa Kaisar Agung akan bernasib buruk?
Wangu Mingzu menghela nafas, meskipun saya tahu bahwa orang-orang tidak suka mendengar apa yang saya katakan, tetapi itulah faktanya. Meskipun Anda telah menjaga Gunung Huangquan selama ini, kami juga harus mempertimbangkan masa depan Gunung Huangquan. Misalnya, ini gadis cendana merah. Sekarang Kaisar sedang pergi, dia tidak bisa menunggu di istana ini selamanya, kan? Wajah semua orang tiba-tiba menjadi jelek. Leluhur Wanguneter tidak menganggapnya serius, dan melanjutkan, dan Sungai Huangquan adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung saat itu, dan berisi kekuatan terkuat di tanah Netherworld kita. Jika kita bisa menguasainya, saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu. Hanya sedikit orang yang bisa memasuki ranah Kaisar Agung. Mengapa Anda tidak memanfaatkannya? Apa gunanya tinggal di sini sepanjang waktu? Begitu kata-kata ini keluar-keluar, murid Kaisar Yan Po tiba-tiba menyusut. Semua orang juga tampak kaget. Lapangan terdiam sejenak. Dan saat ini, perbatasan wilayah Kaisar Wu Yueming. Suara mendesing. Sekelompok pria kuat memancarkan aura menakutkan, meledak dengan niat membunuh dan menakutkan yang tak ada habisnya, seperti belalang yang lewat, dengan panik mencari sesuatu. Cepat, kita harus menemukan penyihir itu. Penyihir itu ada di dekat sini. Dia pernah dilukai oleh Lord Shadow sebelumnya, dan dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ada formasi besar yang menghalangi tempat ini, bertahan selama ratusan juta mil selama penyihir. Jika dia berani muncul, dia pasti akan membuat khawatir formasi dia adalah. Dia pasti sedang tidak aktif di suatu tempat saat ini. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Bersamaan dengan teriakan dingin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari, menyerang beberapa ruang tersembunyi dari waktu ke waktu, mengganggu fluktuasi ruang di sekitarnya. Dan di atas kekosongan tak berujung ini, dua sosok gelap dia ditangguhkan di sini, menatap dingin ke dunia luas di bawah. Dari dua sosok ini, yang satu memancarkan aura gelap tak berujung, seperti hantu dari api penyucian, dan yang lainnya mengenakan jubah, dengan rambut lurus, seperti nyala api, dengan nyala api yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Kedua orang ini, satu adalah Kaisar Bayangan yang mengejar dari Gunung Hunyu, dan yang lainnya adalah Kaisar Api Hitam yang juga terkenal di dunia bawah. Jika orang melihat mereka berdua berdiri bersama, mereka akan terkejut. Karena Kaisar Api Hitam ini dikabarkan telah berubah dari bola api dunia bawah ketika dunia bawah diciptakan. Dia juga terkenal di dunia bawah. Dia adalah seorang kaisar veteran dengan wilayah independennya sendiri dan tidak memiliki banyak kontak dengan 5 gunung kaisar dunia bawah. Tapi sekarang, orang ini sebenarnya berdiri bersama Kaisar Bayangan, dan jelas kedua pihak sangat akrab satu sama lain. Hei Yan, sepertinya aku akan merepotkanmu kali ini. Kaisar Bayangan memandang Kaisar Api Hitam dan berkata dengan ekspresi muram, saya khawatir hubungan Anda dengan Tuan Wu Yue akan terungkap dengan kedatangan Anda ke sini. Kaisar Heian tersenyum lembut, Bayangan, apa yang kamu bicarakan? Kita semua bekerja untuk Tuan Wu Yue, apa maksudnya masalah sepele? Mengenai mengungkap hubungan, tidak masalah, Tuan Wu Yue menyelamatkan hidup saya saat itu, dan saya bersumpah bahwa saya akan melewati api dan air untuk Tuan Wu Yue. Dan, Kaisar Api Hitam menyipitkan matanya, saya telah memberitahu Tuan Wu Yue sejak lama bahwa sekarang hanya ada Tuan Wu Yue dan Kaisar Yan dari Istana ke-10 di dunia bawah. Dengan kekuatan Anda dapat bergabung dengan kami, jadi kenapa kamu perlu menyembunyikannya, bukankah lebih baik menghancurkan wilayah Shenluoyama dan menyerahkan seluruh dunia bawah ke tangan kita? Kaisar Api Hitam meledak dengan aura tak berujung dan niat membunuh. Menurut pendapat saya, kedatangan Po Meng kali ini telah mengungkapkan sebagian dari apa yang saya tunggu-tunggu. Ini adalah kesempatan untuk menyatukan seluruh dunia bawah. Kamu terlalu naif. Kaisar Bayangan mengerutkan kening dan memandang Kaisar Api Hitam, sekarang di dunia bawah,
meskipun hanya 10 kaisar istana neraka yang tersisa di antara 4 kaisar agung, masih banyak kaisar kuat lainnya, terutama yang saat ini memimpin, dari Sungai Orang Mati, meremehkan dia. Mata Kaisar Api Hitam menyipit, dan dia segera mencibir, meskipun kekuatan orang ini tidak lemah, dia masih jauh di belakang Tuan Wu Yue. Tetapi jika dia bergabung dengan Kaisar Hades dari Istana ke-10, Tuan Wu Yue secara alami akan mendapat beberapa masalah. Yang paling penting adalah kerjasama antara Tuan Wu Yue Hades dan Abyss tidak boleh diungkapkan, jika tidak, kita tidak hanya akan menghadapi 10 istana Kaisar Yan dan yang lainnya, serta banyak kaisar besar dan orang kuat di seluruh dunia bawah, sampai saat itu. Mata Kaisar Bayangan suram dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya untuk saat ini, kita belum sepenuhnya siap. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Api Hitam berubah jelek. Memang benar, dengan kekuatan pihak mereka, mereka tidak akan takut jika itu hanya Kaisar Neraka Aula ke-10. Namun, begitu jurang maut itu terungkap, itu pasti akan memprovokasi konfrontasi dari seluruh dunia bawah, sebelum dipersiapkan sepenuhnya, hal-hal di pihak Abyss tidak boleh diekspos, jika tidak maka akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi mereka. Jangan khawatir, Po Meng ini tidak bisa lepas dari tangan kita. Kaisar Api Hitam mendengus dingin, dia tidak tahu aku bersembunyi di sini sebelumnya, dan dia terluka olehku dengan tergesa-gesa. Meskipun dia telah menghilang sekarang, dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Setelah terungkap, kamu dan aku akan melakukannya, bergabunglah dan tambahkan lebih banyak tidaklah sulit untuk membunuh orang yang ada di dalam diri Anda. Titik. Kaisar Api Hitam menyipitkan matanya, dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kuharap begitu. Wajah Kaisar Bayangan muram. Dia baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, suara gemuruh dan perkelahian datang dari kejauhan, diikuti dengan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Penyihir itu ada di sini. Petik 2. Ah! Sialan! Dia membunuh begitu banyak dari kita, kelilingi dia. Petik 2. Serangkaian teriakan kemarahan langsung terdengar di kehampaan di kejauhan, dan kemudian, serangkaian formasi megah muncul, berubah menjadi rangkaian cahaya yang menakutkan dan langsung mengelilinginya. Titik. Murid Kaisar Bayangan mengecil. Hahaha, aku baru saja mengatakan bahwa Po Meng tidak bisa bersembunyi. Ayo pergi dan tangkap dia secepatnya. Kaisar Api Hitam tertawa, dan langsung melangkah maju. Dengan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api dan menghilang dari langit. Dia bergegas menuju suara menderu dan segera pergi. Sosok Kaisar Bayangan berkedip-kedip, dan dia juga itu tersapu dalam sekejap. Pada saat ini, dalam kehampaan, Meng Po tampak jelek, memegang mangkuk batu, dan dengan cepat menyapu menuju wilayah Sen Luoyan. Sepanjang jalan, sejumlah besar orang kuat dari wilayah 5 pegunungan mengepung mereka dari segala arah. Sial, bawahan Kaisar Wu Yueming ini sepertinya bertekad untuk mempertahankanku. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Meng Po berteriak di dalam hatinya, dan mangkuk batu di tangannya terus meledak. Boom! Aura menakutkan menyapu, merobek banyak orang kuat dalam sekejap dan mengubahnya menjadi bubuk di tempat. Sebagai seorang kaisar veteran dan orang kuat, Meng Po kultivasinya telah mencapai tingkat kaisar tingkat menengah. Kekuatannya sangat menakutkan ketika dia melambaikan tangannya. Tidak peduli apakah dia seorang transenden atau kaisar semu, dia tidak dapat melawannya sedikit pun.